Morfologi dan sistem pencernaan ikan. Morfologi ikan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme. Bentuk luar merupakan salah satu ciri yang mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari organisme. Bentuk luar ikan seringkali mengalami perubahan sejak ikan itu lahir hingga ikan itu mati tua. Perubahan bentuk ini ada yang sangat mencolok dan ada yang tidak. Dapat mengenal bentuk-bentuk luar ikan dan mampu membuat deskripsi tentang suatu jenis ikan. Sistem pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari dua macam, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dari stereo ke posterior adalah mulut, rongga mulut, taring, esofagus, lambung, pilorus, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ada tiga, yaitu hati, empedu, dan juga pankreas. Struktur alat pencernaan bervariasi tergantung pada jenis dan cara makannya. Organ-organ yang sering mengalami modifikasi pada spesies ikan tertentu adalah mulut, bibir, gigi, lambung, pilorus, usus, hati, dan juga pankreas. Sedangkan menurut jenis makannya, ikan dibedakan menjadi karnivor, herbivor, dan juga omnivor, serta pemakan plankton. Sistem integumen. Sistem integumen merupakan suatu sistem yang sangat bervariasi, atau padanya terdapat sejumlah organ ataupun struktur tertentu dengan fungsi yang sangat bermacam-macam. Sistem integumen dapat dianggap terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derivat-derivatnya, gigi pada ikan hiu, foot, gill, dan juga beberapa tulang tengkorak pada ikan merupakan modifikasi dari sisik. Pada sistem-sistem ini juga mempelajari di dalamnya seperti organ cahaya, pewarnaan kulit, serta kelenjar beracun. Sistem urat daging. Secara fungsional, otot pada bagian sistem urat daging umumnya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama di bawah rangsangan otak dan yang kedua tidak di bawah rangsangan otak. Pada prinsipnya, ikan mempunyai tiga macam urat daging atau otot berdasarkan struktur dan juga fungsinya, yaitu otot polos, otot bergaris, dan juga otot jantung. Dari penempelannya juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu otot menempel pada rangka yaitu otot bergaris dan yang tidak menempel pada rangka yaitu otot jantung dan juga otot polos. Sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada vertebrata mempunyai tiga macam peranan vital, yaitu orientasi terhadap lingkungan luar, menerima stimulus dari luar dan meresponnya, mengatur agar kerja sekalian sistem dalam tubuh bersesuaian dengan bantuan kerja kelenjar endokrin dan tempat ingatan dan kecerdasan atau khusus vertebrata tingkat tinggi. Peranan ini semua disempurnakan oleh saraf, medula spinalis, dan otak, dibantu oleh organ indera sebagai reseptor dan otot serta kelenjar sebagai efektor. Sistem peredaran darah dan sistem rangka. Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventricle dan sebuah serambi atau atrium. Jantung terletak di bawah faring di dalam rongga perikardium, yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau muka. Selain itu terdapat organ sinus, venous, yaitu struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Rangka adalah struktur yang menyokong tegaknya tubuh. Kombinasi antara sistem rangka dan sistem urat daging memberikan bentuk tubuh. Tulang sebagai penyusun rangka banyak mengandung garam, kalsium, selain itu juga mengandung fosfor, magnesium, dan sebagainya. Pada ikan bertulang sejati, tulang yang keadaannya khas sebenarnya berasal dari tulang rawan.
urogenetalia dan sistem reproduksi. Sistem urogenetalia dibangun oleh dua sistem, yaitu sistem urinaria dan genetalia. Sistem urinaria biasa disebut dengan sistem agresi. Fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau membahayakan bagi kesehatan tubuh keluar dari tubuh. Sebagian larutan dalam air dengan perantara ginjal dan salurannya. Berikut adalah hasil yang kami dapat dalam praktikum sistem urogenetalia. Sistem reproduksi ovarium pada ikan terdiri dari oogonia dan jaringan penunjang atau stroma. Mereka tergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mesofaria di bawah atau di samping gelembung renang jika ada. Testes atau gonad jantan bersifat internal dan bentuknya longitudinal, pada umumnya berpasangan lamprey dan hamfis, mempunyai testes tunggal. Testes ini bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mesorcherium di bawah atau di samping gelembung gas jika ada. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan dalam praktikum sistem reproduksi. Terima kasih.